odol. Odol, karena banyak yang nanyain, soalnya odolnya Etomi kan ada tiga tuh, agak membingungkan apa aja sih ini gitu kan. Nah, jadi hari ini saya mau membahas mengenai odol Etomi. Hmm, oke, kita mulai. Nah, jadi yang paling pertama adalah yang paling kita kenal ya, itu odol propolis. Odol propolis Etomi yang terkenal banget itu kayaknya udah ke apa? Bukan untuk sikat gigi aja, setahu saya dipakai kemana-mana gitu loh. Nah, jadi mm, kenapa sampai bisa begitu? Karena kandungan propolisnya ini, gitu kan. Nah, propolis itu apa sih, gitu kan? Hmm. Nah, propolisnya yang di Atomi itu dia bilangnya propolis hijau, green propolis. Green propolis itu apa? Jadi propolis hijau ini itu berasal dari cuma ada di Brasil. Cuma ada di Brasil sini diproduksi dari getah tanaman Baccharis dracunculifolia. Nah, dan dia ini adanya cuma di daerah Minas Gerais, Minas Gerais. Jadi kan kalau Etomi itu mengambil bahan bahan baku dia memilih yang terbaik itu apa? Ya kan misalnya kayak noni. Noni itu dia pilih yang terbaik itu di mana? Yaitu di Pulau Jawa gitu kan. Nah, yang untuk bahan propolis yang terbaik itu adalah di Brasil. Di Brasil dan salah satunya adalah green propolis atau hijau. Nah, kenapa dibilang green itu karena dia bentuknya agak warnanya beda, agak beda ya dengan yang propolis lain. Dia warnanya hijau, hijau gitu loh. Nah, jadi propolis ini adalah yang biasanya diambil kan biasanya diambil dari bunga-bunga tanaman-tanaman gitu sama si lebah. Nah, terus habis itu untuk kayak ditempel di apa di eh, di rumah lebahnya itu loh. Di rumah lebahnya itu ditempel kayak di lubang-lubang depan sama belakang. Terus habis itu pokoknya di sela-sela untuk apa? Untuk melindungi rumahnya itu dari serangan bakteri dari luar gitu loh. Nah, jadi dia ini propolis ini mengandung antibakteri yang sangat tinggi gitu. Nah, jadi bisa dibilang antiinflamasi, antioksidan yang sangat tinggi yang didapat dari alam gitu kan. Nah, sedangkan yang propolis hijau ini dia mengandung kandungan artepilin C. Artepilin C yang tinggi. Ini cuma ada di propolis hijau dan eh, dia ini kandungan flavonoid. Flavonoid itu kandungan antibakteri yang sangat kuat dan bisa meningkatkan imun. Terus juga melindungi sel dari lingkungan yang tidak baik. Nah, kalau misalnya ambil bahan propolis ini, biasanya untuk bahan propolis ini dia cuma bisa larut di minyak sebenarnya. Setiap propolis itu cuma bisa larut di minyak. Nah, tapi kalau misalnya kan banyak kan kalau kita misalnya lihat itu propolis odol itu banyak kan kejualnya tuh di toko-toko obat ya, bukan kayak di apa di supermarket gitu. Biasanya nggak ada propolis odol. Biasanya di kayak di toko obat gitu. Nah, biasanya propolis odol itu dia menggunakan propolisnya dicampur dengan alkohol untuk mencairkan si propolisnya ini gitu loh. Makanya nggak bisa diambil propolisnya tuh nggak bisa diambil dalam dalam jumlah besar. Paling sedikit kandungannya tuh cuma sedikit gitu loh. Nah, sedangkan Etomi itu mempunyai teknologi yang hanya ada di Etomi, dia itu bisa membuat propolis yang larut di air. Karena kan kita sikat gigi pakai air ya, nggak mungkin pakai minyak. Siapa yang sikat gigi pakai minyak di sini? Nah, jadi kan kalau kita sikat giginya pakai air kan kandungan propolisnya nggak bisa ini ya apa namanya mengurai atau mencair gitu. Akhirnya biasanya efeknya itu nggak terlalu signifikan gitu. Nah, sedangkan yang etomi ini karena dia bisa membuat propolis yang dilarut di air, oleh sebab itu yang etomi punya propolis odol itu kandungan propolisnya tuh termasuk banyak.
termasuk banyak dan juga lebih efektif karena dia larut di air. Jadi itu perbedaannya ya dengan odol propolis atomi dengan odol propolis yang dijual di luar. Karena kita larut di air. Pertama kita menggunakan propolis hijau dan juga kita larut di air. Hmm. Nah, kemudian kebanyakan kan bermasalah itu kalau misalnya beli odol, mungkin ada yang bilang, ah odol atomi termasuk mahal gitu kan, karena kan belinya belinya harus 5 biji gitu kan, terus habis itu harganya, tapi kalau kita lihat sebenarnya isinya tuh banyak kan, dan pakainya tuh bisa tahan lama gitu. Nah, kan kita kan beli odol ya, odol doang lah paling beli di beli di supermarket atau maksudnya yang kita milih odol tuh biasanya yang apa yang bikin pedes. Kalau rasanya pedes, rasanya tuh kayaknya merasa bahwa mulutnya tuh tercuci gitu kan, tercuci gitu. Nah, sedangkan odol-odol yang di luar itu mengandung banyak fluoride. Fluoride itu apa? Itu untuk menjaga kesehatan gigi sebenarnya, itu untuk memperkuat enamel, melindungi, untuk mencegah kerusakan gigi. Nah, tapi kalau misalnya dia kandungannya itu harusnya tuh di bawah 1000 ppm ya, ppm. Nah, tapi kebanyakan odol-odol di luar itu kandungannya bahkan fluoride-nya ini lebih dari 1000 ppm gitu loh. Nah, eh, walaupun fluoride ini bermanfaat untuk kesehatan gigi, tapi kan kalau kita sikat gigi, apalagi anak-anak ya, anak-anak dan orang yang berumur, kalau misalnya fluoride kan odolnya tuh kadang suka kemasuk ya ke dalam tanpa kita sadari masuk gitu, apalagi anak-anak. Nah, itu dapat menimbulkan efek samping jika dikonsumsi atau terpapar karena dalam jumlah berlebihan, karena kan kita pakai setiap hari ya. Sehari bisa berapa kali? 2 kali sikat gigi, 2-3 kali, bahkan ada yang 5 kali. Nah, itu berapa efek samping yang umum terjadi adalah gangguan pencernaan gitu, seperti mual, muntah, diare, dan bahkan bisa menyebabkan masalah pada tulang dan sistem saraf gitu. Nah, jadi eh, banyakan sekarang orang jadi concern apa sih mengenai fluoride ini gitu kan. Oh, nih kandungannya fluoride-nya kebanyakan eh, kan nggak bagus. Tapi kan kalau odol, kebanyakan odol di luar itu kan kalau nggak ada fluoride loh giginya nanti walaupun dicuci tetap aja gampang rusak, gampang bolong karena nggak ada fluoride-nya gitu kan. Karena yang berfungsi untuk mencegah kerusakan gigi dan lubang plak gigi berlubang itu adalah fluoride ini gitu untuk menjaga kesehatan gigi. Nah, oleh sebab itu etomi itu fluoride-nya ini dia cuman kandungannya cuman 663 ppm tapi dia ditambah dengan apa propolis. Propolis itu gitu. Jadi untuk mencegah kerusakan gigi, etomi itu lebih ke menambahkan bahan-bahan alami gitu. Nah, supaya eh, apa namanya nggak mengandung banyak fluoride ini. Nah, bahan-bahannya itu apa aja? Bahan-bahan alaminya yaitu ekstrak teh hijau. Katekinnya ini mengandung polifenol itu untuk teh hijau itu juga berfungsi untuk antioksidan, Aduh, antibiotik, dan juga menghilangkan bau mulut. Nah, terus habis itu tadi ekstrak propolis ini bener nih adalah kandungan utama dua sih. ya. Nah, jadi untuk ekstrak propolisnya antibakteri yang sangat kuat ya, anti peradangan. Terus habis itu dia juga mengandung mastik, resin alami yang membantu menjaga kebersihan mulut, menjaga kesehatan dalam mulut, juga xilitol untuk mencegah gigi berlubang. Nah, jadi di eh, odol propolis ini dia untuk menghilangkan anti plak dan juga mencegah pembentukan karang gigi, mencegah gigi berlubang dan juga mencegah bau mulut.
Jadi ini adalah empat fungsi utama yang ada di odol propolis. Nah, jadi odol propolisnya Tommy ini dia termasuk apa ya? Aman, aman, aman dan eh, penjualan salah satu produk yang paling laris ya di Atomy gitu loh. Salah satu penjualan yang paling tinggi untuk produk propolis dan dia ini juga aman untuk anak-anak karena dia tidak mengandung surfaktan, tidak mengandung karsinogen, tidak mengandung pewarna tar, tidak mengandung kayak pengawet kosmetik dan tidak mengandung paraben. Nah, jadi aman. Mm-mm. Nah, untuk produk yang berikutnya adalah ini pem odol untuk bright teeth. Bright teeth itu maksudnya membuat gigi itu jadi lebih putih ya, mencerahkan putih, mencerahkan, memutihkan gigi. Nah, ini menyegarkan. Karena ini apa? Ada minnya gitu kan. Karena kan orang-orang, oh kalau yang odol propolis tuh kok kayaknya nggak berasa kayak sikat gigi karena dia rasanya manis gitu kan. Nah, terus habis itu jadi ya Tommy juga mengeluarkan untuk yang memutihkan gigi gitu, yang rasanya tuh mint gitu. Nah, jadi kayak berasa segar. Nah, Brighties ini biasanya untuk untuk orang misalnya yang giginya agak kuning ya, misalnya kayak karena dia suka merokok. Merokok itu kan juga bisa bikin gigi kuning ya. Terus atau suka makan makanan yang eh, apa berwarna kayak misalnya kare. Kare itu kan juga kalau kebanyakan kita makan kunyit apa itu bisa kuning. Nah, jadi untuk memutih dibilang untuk mencerahkan gigi ya. Nah, di yang Brighted ini dia itu sampai bersertifikat V-label, vegan, vegan. Nah, jadi dia tidak menggunakan bahan-bahan hewani. Bahannya juga, produksinya juga, pokoknya semuanya tidak ada mengandung turunan hewan itu nggak ada gitu loh. Nah, efeknya mencerahkan, terus habis itu menggunakan bahan surfaktan nabati. Surfaktan nabati. Surfaktan itu untuk biasanya kalau kayak di odol apa itu kan untuk kayak supaya buihnya itu loh, buih-buihnya terus mengandung bahan silitol dan juga sage. Nah, ini V-labelnya. Nah, V-label ini V-label ini adalah tanda sertifikasi vegan untuk yang vegetarian yang nggak makan daging sama sekali. Nah, jadi ini benar-benar ketat ya untuk mendapatkan label ini. Jadi dia itu tidak menggunakan GMO, organisasi hasil rekayasa genetika, bahan baku hewani atau bahan turunan hewani, tidak mengandung sama sekali. Nah, juga mm, dia kandungannya adalah silitol dan sage untuk kandungan eh, untuk kandungan utamanya. Nah, jadi silitol ini adalah untuk mencegah kerusakan gigi. Mencegah kerusakan gigi, sagenya ini terbuat dari fenol, terpenoid, flavonoid, zat yang diketahui bermanfaat bagi kesehatan mulut juga. Nah, juga dia nggak mengandung sintetis, bahan-bahan sintetis itu nggak mengandung. Hmm. Dan untuk yang Brighted ini rasanya tuh kayak seger karena dia ada mintnya ya, ada mentol-mentolnya gitu. Nah, terus juga ada kandungan lemonnya juga, lemon essence-nya supaya berasa lebih seger gitu. Nah, jadi untuk yang Brighted ini biasanya dipakainya kapan? Kalau misalnya kan kayak kapan aja bisa sih setiap hari bisa dipakai. Kalau misalnya kita mau pilih yang odol yang berasa segar, ada mintnya itu, nah bisa membelikan ini. Bisa dianjurkan untuk pakai yang Brighted ini. Dia juga mempunyai 5 fungsi utama yaitu mencegah plak, mencegah karang gigi, gigi berlubang, terus memutihkan dan menghilangkan bau mulut. Nah, kalau dilihat
propolis odol itu kan dia kandungan fluoridnya 663 ppm ya. Nah, terus habis itu kalau untuk yang Brighted odolnya ini kandungan fluoridnya tuh 783 ppm. Nah, untuk isinya 150 gram, kalau yang di propolis ini kan 200 gram. Nah, eh, untuk yang satunya lagi adalah odol untuk sensitif, gigi sensitif. Sensitif ini dia tidak mengandung fluoride sama sekali, dia mengandungnya dental silika. Jadi nggak mengandung, kalau misalnya ada orang berasa kayak apa ya, nggak, kok kayaknya saya nggak ini yang ada kalau kandungan fluoride nggak berasa nyaman gitu, kayak nggak aman gitu. Ya Anda bisa memilih yang ini sensitif odol, odol sensitif ini untuk gigi sensitif. Hmm. Nah, bentar. Yang untuk odol sensitif. Nah, jadi kalau yang untuk odol sensitif ini misalnya kan udah pakai odolnya propolis, tapi kok kayaknya giginya suka ngilu-ngilu. Ngilunya itu nggak tahu. Kadang kita nggak tahu ya itu gara-gara di mana, di gigi, dalam yang di gigi atau di gusi. Kita nggak tahu ini yang masalahnya di gigi atau di gusi gitu kan. Karena merasa ngilu sakit gitu. Nah, itu Anda bisa menggunakan Atomi gigi dan gusi, yaitu untuk odol sensitif ini. Nah, kenapa? Kalau biasanya kan yang untuk odol sensitif itu kan banyak ya dijual di luar-luar gitu, yang di luaran untuk sensitif. Nah, itu biasanya dia untuk giginya aja. Jadi untuk gusinya itu nggak mengatasi masalah gusi itu nggak bisa. Jadi untuk cuman gigi aja. Nah, sedangkan yang Atomi ini itu dia teeth and gums. Jadi gigi dan gusi, untuk gigi dan gusi. Jadi mengatasi ngilu, mencegah penyakit periodontal dan pengendalian bakteri di rangga mulut. Nah, pencegahan penyakit gusi dan periodontal. Nah, ini biasanya peradangan pada jaringan sekitar gigi dan gusi. Nah, itu seperti apa? Nah, biasanya itu misalnya misalnya kalau ngilu-ngilu itu karena apa? Kalau gigi yang sehat kan bentuknya begini nih. Nah, sedangkan kalau gigi yang rusak, yang sakit itu ada biasanya kerusakan lapisan email. Jadi kalau kita lihat ini gigi ya, itu bolong-bolong gitu loh, bolong-bolong di sini, makanya itu kayak kena saraf gitu kan, kena saraf akhirnya kalau kita makan apa, dingin apa kayak ngilu gitu loh. Nah, penyakit yang berhubungan dengan gusi dan fenomena penuaan. Nah, biasanya kalau udah kayak begini, apa gusinya bisa turun, tut. Nah, gini. Nah, jadi eh ini kan tubulus dentimnya kayak terbuka gitu, terbuka. Jadi kalau misalnya kena rangsangan eksternal dari luar, itu membuat apa ini sarafnya kan, saraf-saraf yang dalam gigi itu jadi kayak ngilu gitu loh. Aduh, jadi ngilu kan. Nah, jadi di sini ada kandungan trikalsium fosfat. Trikalsium fosfat itu kayak apa? Kayak semacam semennya ya, semen gitu kan. Bahan dasar penyusun jaringan keras gigi. Nah, jadi kayak misalnya di semen dioles gitu permukaan gigi itu jadi enamel yang hilangnya. Nah, jadi untuk memiliki efek pemulihan mikro. Jadi walaupun memblokir serangsangan eksternal. Nah, biasanya kalau kita sakit itu jangan didiamin ya. Oh, sakit sebentar itu nanti didiamin sebentar udah nggak apa-apa lagi. Nah, gusi yang sehat itu biasanya warnanya warna pink, merah muda, terus kencang, nggak ada pendarahan saat menyikat gigi itu nggak ada. Nah, tapi kalau misalnya udah berasa kayak gusinya agak bengkak dan berdarah kalau misalnya warnanya menjadi merah tua, tapi biasanya kan kita nggak tahu kalau ini biasanya bengkak dikit gitu, radang gusi. Nah, terus habis itu nah kalau udah menuju ke periodontitis dini, karang giginya tumbuh ke dalam gusi, gusinya jadi surut, gusinya tuh jadi turun gitu kan.
tulang gusinya mulai larut. Nah, terus habis itu karang gigi masuk ke dalam gusi. Tulang gusi larut dan akar gigi, giginya terbuka dan goyang. Nah, kalau udah kayak begini, susah. Bisa giginya copot, terus habis itu harus ada treatment. Treatment untuk misalnya untuk saraf apa, itu kan menyakitkan biasanya ya. Aduh, kalau udah namanya ke dokter gigi, kayaknya tuh em, apa ya menderita ya, maksudnya di nanti diapa-apain gitu, karena itu kan kayak paling deket dengan otak kita jadinya gitu loh sarafnya. Hmm. Jadi kalau bisa dijaga, bener-bener dijaga, karena kan kalau kita lagi ke dokter gigi itu ya, karena ngerjainnya di dalam mulut, itu kan suaranya juga paling deket dan kayaknya paling deket dengan saraf kita gitu loh. Nah, jadi kalau bisa sebisanya dijaga perawatan gigi. Jadi ya kayak di Etomi ini bagusnya ya dia kayak perawatan rambut, kita nggak usah ke salon pun bisa merawat rambut di rumah. Dan untuk yang perawatan gigi pun sebenarnya kita juga bisa merawat gigi dengan baik gitu kan, karena di Etomi dia punya apa namanya odol aja ada tiga. Terus ada untuk yang kumur-kumurnya juga ada, sampai ada ke propolis spraynya. Hmm. Nah, di sini untuk yang odol ini, untuk gigi sensitif ini, kandungannya tuh ada tiga macam yaitu dental tipe silika, terus habis itu toko ini dental silika ini untuk menghilangkan plak. Nah, terus tocopherol asetat ini untuk menghambat bakteri, dan juga dia ada vitamin E mencegah pertumbuhan bakteri di rongga mulut penyebab penyakit periodontal. Jadi antioksidannya menghambat dan mencegah penyakit periodontal. Nah, ini untuk odol ini rekomendasikan untuk orang yang suka kalau pada saat tidur tuh menggeretakkan gigi, geretak-geretak gitu kan, kira kayak kayak giginya tuh kayak digesek-gesek terus gitu loh waktu tidur. Terus orang yang giginya tuh sensitif, sensitif saat menyikat gigi. Terus habis itu orang yang ingin mencegah gigi sensitif dan menjaga kesehatan gusinya, atau orang yang pada saat makan panas, dingin atau manis merasa giginya ngilu, dan juga misalnya untuk orang-orang yang sudah berumur itu juga direkomendasikan, dan untuk anak-anak juga karena apa? Dia kan tidak mengandung fluoride gitu loh. Semuanya bahan alami. Nah, untuk ini. Nah, biasanya yang banyak dijual kan yang di luar itu mungkin yang di Indonesia mereknya yang ini ya, Senso ini ya, Sensodyne. Nah, ini biasanya eh, apa yang untuk apa odol odol untuk gigi sensitif, ya kan, gigi sensitif gitu. Nah, jadi dia ada khusus lainnya sendiri untuk gigi sensitif. Nah, Ichi, kalau yang Korea Ichi, terus habis itu Ikelin Ikelin Tax, terus habis itu Sensodyne, Sirin Mate. Nah, kalau yang Atomy adalah eh sensitive teeth and gum. Nah, ini untuk yang odol-odol yang lain ini biasanya dia untuk apa? Untuk mencegah, mengatasi masalah di gigi aja, di giginya. Sedangkan nah, sedangkan untuk yang etomi ini dia apa? Dia itu untuk mengatasi masalah gigi dan gusi. Jadi dua-duanya gizi dan gusi. Nah, harganya itu di mereka sebijinya itu 5.500 won, 5.800 sih harga sebiji 100 gram. Sedangkan yang di Etomi itu adalah 10.800, isinya tiga 100 gram. Jadi kalau satu satu biji satu bijinya sekitar 4.000, 10.800 bagi tiga berarti 3.000 sekian ya. Nah, uh-uh. Nah, jadi
jauh lebih murah ya, jauh lebih murah gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.